Nah, untuk sejauh ini Pak, ada nggak program-program khusus yang memang dibentuk oleh Kementerian PUPR khusus untuk penanganan pandemi ini, terutama untuk bisa mengalirkan serapan dana tadi untuk bisa cepat sampai di masyarakat gitu Pak? Ya, tadi itu ya program padat karya tunai sebagai contoh. Itu kita membangun irigasi kecil. Oke. Nah, irigasi kecil itu periodenya sekarang di antara 2 musim panen. Jadi ketika para petani itu tidak punya pekerjaan karena menunggu musim tanam berikutnya sesudah panen. Nah, jeda ini biasanya para petani kan beralih profesi ke kota, jadi buruh bangunan ataupun jadi apapun ya yang pekerjaan yang ada di kota. Nah, ini kan tidak ada lagi pekerjaan di kota, kan banyak menurun. Jadi tetap tinggal di desa, kita berikan pekerjaan dalam bentuk perbaikan saluran. Jadi bisa memaksimalkan Nah, lapangan kerja di desa betul. gitu ya Pak? Nah, itu kan durasinya 3 bulan. Itu buat saluran irigasi kecil. Setiap petani itu bisa dapat upah harian. Misalkan antara 80 sampai 100 ribu per hari, Mbak. Oke. Nah, itu selama 3 bulan. Nah, ya kan? Nah, ini salah satunya irigasi kecil. Tapi kita ada 15 jenis kegiatan yang berkaitan dengan padat karya tunai. Misalkan pengecatan jembatan. Ya, pengecatan jembatan itu kita juga lakukan dengan melibatkan masyarakat setempat. Itu dibayar harian juga. Kemudian membuat sarana air bersih untuk desa, ya kita sebut dengan Pamsimas. Itu juga melibatkan masyarakat setempat. Sampai bedah rumah. Oh, ada juga tuh Pak? Ada bedah rumah itu untuk masyarakat yang rumahnya memang Nggak sudah layak kurang gitu ya, Pak? layak. Nah, itu kita bantu dengan anggaran 17,5 juta per rumah. Nah, itu nanti usulannya dari pemerintah daerah. Nah, itu kita lakukan dengan pola padat karya. Jadi mereka sendiri yang melakukan pekerjaan, tapi kita bantu dengan pembelian materialnya. Misalkan seperti itu untuk untuk lantai, untuk dinding ataupun untuk atap. Oke, Jadi kayak gitu Mbak, itu besar Mbak, untuk bedah rumah itu hampir 4,7 triliun. anggarannya yang dialokasikan ke Anggarannya. situ Pak. Oke, berarti bisa dikatakan langkah-langkah tadi itu sebagai upaya Kementerian PUPR untuk membantu pemulihan ekonomi nasional juga ya Pak? Betul. Oke, nah tadi Pak, dengan ada pemotongan anggaran untuk alokasikan ke medis tuh ya Pak berarti, itu ada nggak Pak jadinya program-program kerja di Kementerian PUPR yang akhirnya harus terhenti dan digantikan dengan yang prioritas? Jadi kita sudah konsultasikan ke DPR, juga sudah kami laporkan juga ke Bapak Presiden ya. Jadi yang kita lakukan adalah pertama mengubah yang kontrak-kontrak tahun tunggal menjadi kontrak tahun jamak. Kemudian yang kontrak-kontrak tahun jamak itu yang biasanya 2-3 tahun kita perpanjang jadi 4 tahun. Kemudian yang belanja-belanja non prioritas itu misalkan perjalanan dinas, kemudian belanja pengadaan kendaraan, misalkan ya untuk yang kendaraan operasional yang sudah tua-tua itu kita tunda dulu untuk kita bisa fokuskan di kegiatan-kegiatan yang memang memberikan leverage yang tadi mengungkit ya. Karena kalau kualitas belanja APBN ini kurang bagus, tidak tepat sasaran, tidak terstruktur dengan baik, itu dampaknya terhadap pemulihan ekonomi itu kecil. Nah, jadi 14,5% instrumen APBN ini yang diserahkan ke PUPR itu harus kita jamin serapan tenaga kerjanya banyak, impact-nya itu juga bisa cepat dirasakan oleh masyarakat, seperti itu. Nah, dengan adanya pemangkasan anggaran yang cukup besar tadi itu Pak, kendala yang dihadapi PUPR sejauh ini apa sih Pak untuk memenuhi target-target itu? Ya, kita beradaptasi ya dengan kondisi yang terjadi, dan kita juga berempati dengan apa yang dirasakan masyarakat. Saya kira kalau Kementerian PUPR dari sisi anggaran berapapun yang dipercayakan atau diamanahkan ke Kementerian PUPR, kita akan
laksanakan dengan sebaik mungkin. Ya, artinya kalau dari dampak, kegiatan-kegiatan yang utama yang itu memang sangat strategis dan memberikan dampak signifikan untuk pemulihan ekonomi itu tidak kita hemat, Mbak. Misal, itu untuk kawasan strategis pariwisata nasional. Pariwisata ini kan salah satu sektor yang dianggap akan rebound paling cepat. Karena semua sudah ada ya, natural beauty kita punya. Termasuk dalam program kerja utama ya Pak? Nah, sebenarnya. cultural landscape kita punya, natural landscape kita punya semua. Nah, jadi itu program yang tidak kita tunda. Nah, yang kita tunda itu atau kita geser ke tahun berikutnya itu yang kita anggap tidak prioritas. Nah, tapi kalau yang sektor pariwisata ini karena akan cepat rebound, kita pertahankan. Dan kita malah terus berprogres sekarang itu di Borobudur, di Mandalika, di Labuan Bajo, terus di mana Likupang. Itu semua kita pertahankan dan di Danau Toba ya. Jadi program-programnya terus berjalan, Mbak, kalau itu. Baik. Dan termasuk yang persiapan food estate di Kalimantan Tengah ya. Karena apa? Karena tadi pangan ini kan sektor yang sangat krusial untuk menjadi penopang pandemi. Jadi kita tidak bisa membiarkan masyarakat tidak tercukupi kebutuhan pangannya. Nah, ini kan ada sinyalemen dari WHO bahwa pandemi ini akan memberikan krisis baru, yaitu krisis pangan. Iya, betul. Nah, jadi kita harus mempersiapkan ke arah situ, apalagi negara-negara penghasil beras ya, terutama beras itu seperti Thailand, Vietnam, dan bahkan Rusia itu sudah mengeluarkan kebijakan untuk tidak ekspor. Menutup ekspor. Nah, jadi tidak mengekspor berasnya untuk memenuhi kebutuhan internalnya dulu. Nah, kan kita tidak bisa bergantung pada Thailand, Vietnam, ataupun negara lain untuk urusan pangan. Nah, makanya tahun ini kita sudah mulai programkan food estate itu sebagai tambahan dari lumbung pangan baru di Jawa. Dengan APBN yang kita miliki ini untuk membantu masyarakat membangun kepercayaan, optimisme, dan kemudian juga sama-sama keluar dari krisis ini.